Shalom guys, gimana nih kabar kalian? Pastinya dahsyat dan luar biasa kan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus semangat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Di kesempatan kali ini, aku senang banget kalau aku bisa sharing tentang pengorbanan kita dalam dunia pelayanan. Aku sendiri kenal dunia pelayanan dari sejak aku kelas 1 SMA. Aku melayani dalam suatu komunitas, di sekolah, dan di gereja. Dan aku bersyukur banget karena Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk melayani sampai hari ini di satu komunitas. Dan aku jujur aja waktu aku SMA masuk dalam komunitas untuk melayani itu satu hal yang baru buatku, karena aku sendiri nggak pernah kenal namanya pelayanan, karena aku nggak aktif dalam pelayananku di gereja sebelumnya. Dan jujur aja aku itu menjadi orang yang sangat-sangat awam gitu. Aku intinya melayani ya mengikuti arusnya aja gitu, karena intinya aku mau melayani Tuhan. Aku merasa bersyukur banget dan berterima kasih banget karena Tuhan terus tolong aku dari sejak aku SMP sampai aku bisa masuk ke SMA. Jujur aja itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan gitu. Dan aku merasa satu hal yang bisa aku kasih sama Tuhan itu lewat pelayanan. Waktu aku pelayanan dan aku mengikuti arus seperti air itu jujur aja menjadi satu tantangan tersendiri sih gitu. Dan kayak banyak hal yang membuat aku belajar banyak hal juga gitu. Salah satunya aku belajar untuk aku berkorban dari waktuku, dari tenagaku, dari pikiranku, dimana dalam 3 hal ini aku benar-benar banyak banget mengerjakan sesuatu di dalam situ gitu. Kayak contohnya nih, aku pulang sekolah itu jam 4 sore. Biasanya aku baru sampai rumah ya jam setengah 5 sore gitu, karena aku baru benar-benar keluar dari sekolah itu ya jam 4 lebih gitu. Dan sebenarnya jujur aja setelah aku pulang sekolah, aku tuh bisa untuk aku langsung pulang ke rumah dan aku istirahat di rumah, tidur, makan, mandi, ngerjain tugas, main game dan sebagainya. Tapi karena aku sangat aktif dalam dunia pelayanan, dan aku harus aktif dalam event-event yang diselenggarakan, membuat aku harus berkorban waktu. Aku harus, setelah aku pulang sekolah, aku nggak bisa langsung istirahat, aku nggak bisa langsung main game, aku nggak bisa langsung tidur, aku nggak bisa langsung makan. Aku mau nggak mau pulang sekolah, aku ke rumah cuma untuk ganti baju. Habis itu aku langsung berangkat untuk aku, entah itu latihan untuk pelayanan, entah itu aku rapat, entah itu aku harus bantu jualan dan sebagainya gitu. Bahkan dari tenagaku sendiri, kalau dibilang seharian setelah kita sekolah, siapa sih yang nggak capek, siapa sih yang nggak ingin tidur dan istirahat dan langsung baring di kasur gitu. Aku salah satu orang yang ingin banget melakukan hal itu, tapi kan aku melayani Tuhan, karena aku aktif dalam pelayanan dalam komunitas, membuat aku mau nggak mau pulang sekolah ya langsung pergi, pulang sekolah langsung pergi gitu. Bahkan orang tuaku sampai beberapa kali kayak ngingetin aku jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, karena aku bener-bener kayak terlalu jarang di rumah, dan aku tuh gak teratur untuk makan dan istirahat gitu. Terus aku juga berkorban dari pikiranku gitu. Kalau kalian tanya sama orang-orang yang melayani Tuhan, pasti mereka punya beberapa permasalahan, dan salah satu permasalahan yang selalu sama adalah dimana mereka sangat-sangat concern dengan orang-orang yang teman-teman mereka ataupun orang-orang yang mereka kenal yang nggak melayani Tuhan gitu. Mereka sangat-sangat concern dengan hal-hal itu, karena jujur aja salah satu hal yang sangat menguras pikiran dan membuat aku brainstorming dalam pelayananku adalah saat aku melayani Tuhan dan teman-teman di sekitarku nggak melakukan hal yang sama, dan aku benar-benar brainstorming gimana sih caranya untuk menarik teman-teman supaya mereka punya minat yang sama dalam melayani, supaya mereka sama-sama mau melayani Tuhan juga gitu. Dan ya itu pasti membuat kita brainstorming juga gitu ya, salah satunya. Dan hal-hal lainnya lah yang perlu dipikirkan. Itu waktu aku SMA. Terus waktu aku kuliah, ternyata aku menemukan berkorban itu nggak hanya dalam 3 hal itu. Saat aku kuliah, aku pun juga aktif dalam komunitas untuk melayani di kampus, dan aku sadar bahwa berkorban itu nggak hanya dari 3 hal itu, tapi aku juga berkorban dari perasaan. Dimana aku mau nggak mau sebagai orang yang intinya sedang belajar, orang yang intinya melayani Tuhan, dan aku selalu punya orang-orang yang ada di atasku, mentorku, kakak-kakak rohaniku. Aku mau nggak mau harus belajar untuk mau ditegur,
untuk aku harus mau merendahkan diri, merendahkan hati, dimana oh iya saat aku salah, oh iya aku ditegur, aku harus bilang oh iya kak maaf saya salah, oh iya kak iya seperti ini. Tapi itu nggak hanya sebatas omongan, tapi kamu harus mau nggak mau kamu juga harus punya perubahan yang sama dalam hidup kamu harus benar-benar melakukan itu gitu, harus benar-benar mengerjakan itu. Dan menurutku aku jujur aja orang yang sangat-sangat egois, orang yang sangat keras kepala, dan aku merasa bahwa kalau aku udah tahu bahwa itu benar menurutku, ya aku maunya itu seperti itu. Tapi jujur aja aku harus melepaskan semua itu gitu. Aku harus benar-benar belajar untuk ya merendahkan diri, untuk aku merendahkan hatiku, untuk aku mau ditempatin berubah, karena itu bagian dari prosesku supaya aku bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan aku bersyukur karena aku bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk aku belajar banyak hal dalam pengorbanan. Aku berproses banyak hal dalam pengorbanan. Dan puji Tuhan aku merasa banyak sekali perubahan dari kehidupanku secara pribadi, dari sifatku secara pribadi. Banyak hal yang Tuhan kerjakan karena aku mau untuk melepaskan semua hak-hakku. Kita sebagai manusia punya banyak hak dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan kasih kita hak untuk memilih, untuk ikut dia atau enggak. Dan aku memilih untuk aku mau ikut sama Tuhan. Aku memilih untuk aku mau melayani Tuhan. Saat aku melayani Tuhan, saat aku mau ikut sama Tuhan Yesus, ada hak yang harus aku lepaskan. Banyak hal yang aku harus lepaskan. Karena mengikuti Yesus itu nggak gampang. Mengikuti Yesus itu nggak bisa kamu bilang bahwa aku punya kesempatan untuk memilih. Aku punya kesempatan untuk ini. Ya, kalau kamu udah milih untuk ikut Tuhan, kamu nggak punya pilihan lain selain kamu mau nggak mau kamu harus dengerin apa kata Tuhan. Kalau Tuhan suruh kamu untuk melepaskan sifat-sifat buruk kamu, ya ayo lepasin sifat-sifat buruk kamu. Ayo lepasin semua hal-hal yang menghalangi kamu untuk dekat sama Tuhan. Dan itu adalah bagian dari kita berkorban gitu, bagian dari apa sih yang bisa kita kasih sama Tuhan, apa sih yang perlu kita korbankan gitu. Tuhan aja udah berkorban banyak hal dalam kehidupannya untuk menebus kita sebagai manusia, menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk melakukan apapun yang dia mau. Tapi karena dia sayang sama kita sebagai manusia, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, karena kita ini berharga di matanya Tuhan, dia mengorbankan kehidupannya dia mengorbankan semua hak yang bisa dia miliki, semua apapun yang bisa dia miliki dia korbankan untuk kita manusia. Jadi aku berharap dalam kita melayani Tuhan nggak perlu kita hitung-hitungan dengan apa sih yang udah kita korbankan. Kita nggak perlu hitung-hitungan dengan atau banding-bandingkan dengan orang lain apa sih yang sudah kita korbankan. Kerjakan aja bagian kamu. Kalau Tuhan memang suruh kamu untuk lepaskan, ayo lepaskan. Kalau Tuhan memang minta kamu untuk lepaskan itu, ayo korbankan semua itu gitu. Nggak akan sia-sia kok semua hal yang kamu korbankan hari ini. Nggak akan sia-sia kok apapun yang kamu lepaskan hari ini. Karena semuanya Tuhan lihat kok, semuanya Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah perhitungkan semuanya. Kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu ragu, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak akan pernah kekurangan, kita nggak akan pernah jadi orang yang gagal walaupun kita mengorbankan banyak hal dan sebagainya. Aku percaya Tuhan terus pegang kehidupan kita. Jadi aku berharap kita semua terus ada di track Tuhan, kita semua terus berjalan sama Tuhan. Korbankan apa yang bisa kamu korbankan, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Tuhan terus berkati kita dalam pelayanan kita. God bless you.